Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, uridu an u'arifan nafsi, Anda Ahmad Fahri Junaidi, talib min Jami'ah Syarif Hidayatullah Jakarta Dirasah Islamiyah. Al-an huna uridu an ubayyin lakum anil maddah tahlil nusus, maddah tahlil nusus, yani al-imtihan nisfus sana lil maddah tahlil nusus. Thumma uridu an abhath lakum ani syair Uriyah bin Salah al-Jurmi. Oke, saya perkenalkan, nama saya Ahmad Fahri Junaidi. Saya salah satu mahasiswa dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di Fakultas Dirasah Islamiyah. Dan kali ini saya akan membuat video sebagai persyaratan ujian tengah semester pada pelajaran tahlil nusus. Dan saya akan ambil tema di sini adalah tema syair Uriyah bin Salah al-Jurmi. Oke. Al-awwal, qabla an ubayyin lakum an syairi Uriyah bin Salah al-Jurmi wa a'rifu lakum man huwa Uriyah bin Salah al-Jurmi. Uriyah bin Salah al-Jurmi yani huwa ahad min masyhur syair al-jahili, masyhur syair al-jahili qabla majil Islam, wa huwa min qabilatil Harmi, wa ba'du minhum yaqulu min qabilati Qadaya. Wala tabayan al-wadihah ala haqqil qabilah. Nah, jadi saya akan menjelaskan tentang siapakah Uriyah bin Salah al-Jurmi. Uriyah bin Salah al-Jurmi adalah salah satu penyair yang terkenal pada zamannya, yaitu pada zaman jahiliyah sebelum datangnya agama Islam. Dan dia, ada yang mengatakan, sebagian para penyair atau sebagian para ahli bahasa mengatakan bahwa dia adalah dari kabilah Harmi. Dan ada juga sebagian mengatakan dia dari kabilah Qadaya. Tapi tidak ada yang menyebutkan kejelasan tentang mana sih yang benar-benar bahwa dia itu dari kabilah suatu yang benar-benar dia itu, wah saya dari kabilah ini. Itu belum ada penjelasan atau al-maktub al-madhkurah, catatan yang benar-benar disebutkan, itu belum ada. Oke, maka selanjutnya kita lanjut ke anil abiyat syair, dari bait-bait syair Uriyah bin Salah al-Jurmi. Qabla an ubayyina syairi Uriyah bin Salah al-Jurmi fa aqra'u lakum an syairihi. Bismillahirrahmanirrahim. Marartu ala dari mri'in su'i hawlah layuna ka'idani bihati bustan faqala alla adhat labuni kama tara kana ala libatuha tina afdan faqalat asa an yuhyi al-jayshu wala wahidu yas'a 'alayha wala athnani ورحيت إلى دار امرئ صدقي مرابط أفرس وملأب فتيباني ومنحار مؤناث يجر حورها وموضع إخوان إلى جنب إخوان فقلت له إني أتيتك راغبا بذي غليبة تدمي وإني امرؤ غاني فقال أهلا وسهلا ومرحبا جعلتك مني حيث أجعل أشجاني فقلت له جادلت عليك السحابة بنوء تندي كل فغو وريحان tilkal kulul abiyat min syairi Uryan bin Salah al-Jurmi. Nah, yang tadi saya bacakan adalah seluruh daripada syair-syair bait daripada syairnya Uriyah bin Salah al-Jurmi. Nah, apa penjelasan dari syair bait tersebut? Oke. Penjelasannya adalah tilkal bait Uriyah bin Salah, yani al-awal yubayinu alaina anna kana syair yamur ala dar min hawlahu fi hadhil abyat yaqussu an syakhsani surataini, ya, yaqussu an syakhsani surataini. Jadi yaqussu an syakhsani surataini, al-awwal yaqussu fihi an imrin syakhsin bakhil wa tsani yaqussu fihi an syakhsin qaramin.
Wa fil bidayah, ya, wa fil bidayah disebutkan. Nah, jadi penjelasan daripada gambaran umum daripada apa sih isi syair daripada syair Uriyah bin Salah al-Jurmi. Yang pertama, syair ini menerangkan bahwa Uriyah bin Salah al-Jurmi ini adalah seorang penyair yang mengembara, ya, pengembara, karena emang di Arab pada zaman jahiliyah sebelum masuknya Islam, orang-orang Arab terbiasa untuk tidak menetap. Jadi tinggalnya itu dia terus berpindah-pindah tempat, nomaden, tidak tetap, nomaden. Jadi dia berpindah-pindah untuk menyambung hidup, untuk menyambung bagaimana ia bisa hidup berkelanjutan dan lain sebagainya. Nah, jadi dalam syair ini disebutkan, yang pertama ada dua kisah yang disebutkan dalam syair ini. Yang pertama tentang kisah Yaqussu fi an amrin syakhsin bakhil, tentang mengisahkan tentang seorang yang pelit. Dan yang kedua mengisahkan tentang seorang yang sangat mulia atau dermawan. Nah, wa fil bidayah yatahaddath an syakhsin bakhilin lahu darun kabir wa hawla baytihi maidanun wa bustanun kabir wa kathir minal ibil lahu malun kathir walakin minal asif hadha ar-rajul alladhi lahu huwa minal bakhil wa huwa ja'ala kullu ma hawlahu waladun wa ma hawlahu waladaihi asif ma yaj'alu kullu ma hawlahu waladaihi zinah faqat ma fihi manfa'ah wa fa'idah li nafsihi wa ghairihi illa tabsiratan linnasi ajma'in wala yutai ma ladaihi lil akhar wa hadha yadullu ala hadha ar-rajul bakhil jiddan wa ala hadhihi sifah fi bait tsani wa yaqul Uriyah bin Sahl al-Jurmi faqala alla adhat labuni kama tara ka'anna ala libatu hadina afdan. Uriyah bin Salah itu mengatakan dalam baitnya, bukankah engkau banyak unta yang seperti apa yang aku lihat, mengapa tidak ada yang engkau sembelih? Nah, jadi pada bait pertama ini menjelaskan tentang, membicarakan tentang orang bakhil ini adalah orang tersebut mempunyai darun kabir, haulahu bayatihi maidan wa bustanun kabir, mempunyai rumah yang sangat luas, mempunyai lapangan, mempunyai kebun, wa katsirun minal ibil, dan banyak untanya, dia memiliki sangat banyak unta, walahu malun katsir, dan mempunyai banyak sekali harta berlimpah, harta yang sangat berlimpah. Walakin minal asif hadha rajul alladzi lahu ibil, lahu bustan, maidan, bustan wa malun kathir, hadza minal bakhil. Dan tapi dengan adanya harta yang berlimpah, rumah mewah bertingkat, duit berlipat-lipat, ya kan? Istri cantik memikat. Kalau jalan-jalan nggak mau ke Ciputat, maunya ke Amerika Serikat, seperti itu. Tapi dia terkenal sangat bakhil atau pelit. Wa huwa yaj'alu ala kulli ma yadullu hawlahu wa ladaihi zinah faqat atau tafsiratan linnas. Dia hanya menjadikan apa-apa di sekitarnya, harta yang ia punya, kemewahan yang ia punya, tahta yang ia punya, hanya untuk dilihat saja, hanya untuk dinikmati mata, tapi tidak untuk dipersembahkan untuk orang lain. Wa iqai ili jami'in nas, tidak untuk diberikan ke orang lain. Dia tidak dermawan, dia tidak menyembelih ontanya untuk berkurban, dia tidak mensedekahkan hartanya untuk orang banyak, tapi dia kumpulkan harta, dia kumpulkan tahta hanya untuk kesenangan belaka, hanya untuk agar indah dipandang mata. Seperti itu. Itulah dari gambaran yang kisah pertama, yakni syakhson suratani. Syakhsul awal yaitu yakusu fihi an amrin syakhsin bakhil. Itulah tadi kisah tentang seorang yang pelit. Kemudian yang kedua, wal'an ila mri'in alladhi ladaihil karim al-kiram wa hinamal uryan ila rajul ja'a li talabil inayah wal isti'anah. Thumma yajib hadhi rajul bi kalimatin sururah jamilah fis sima' wal qalb. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Wa huwa kullu ma yahtaj. Wa huwa yu'ti kullu ma yahtaj Uryan bin Salah al-Jurmi. Oke.
suatu ketika, karena diperjelas lagi, Uryah ini adalah seorang yang musafir tadi ya, bilang kalau orang Arab tidak punya tempat tinggal yang tetap ketika zaman jahiliyah sebelum datangnya masuk Islam, tidak punya rumah tetap, nomaden, dia berpindah-pindah tempat untuk menyambung kehidupan selanjutnya. Nah, suatu ketika Uryah ini datang kepada seorang yang sangat sibuk, tidak berkecukupan dan tidak terlihat dia itu hidup mewah, akan tetapi sedang-sedang saja, pas-pasan ya. Nah, kemudian Uryah bin Sahlah al-Jurmi ini saya minta apa yang dibutuhkan dia. Saya lapar, saya haus, saya butuh uang, dan lain sebagainya. Tapi oleh orang yang kedua ini, tanpa pikir panjang dan tanpa ada kata-kata yang menyakiti hati, dia bilang, ahlan wa sahlan wa marhaban, selamat datang. Dan dia bilang, akan saya penuhi semua apa yang kau mau. Wa hadhihi syair yakussu ala fihi an syakhsin karom. Nah, itu adalah kisah seorang yang kedua, di mana orang yang kedua ini adalah orang yang sangat dermawan. Dia tidak punya apa-apa, dia tidak hidup bergelimpang harta mewah dan lain sebagainya, tapi dia mampu untuk memberi sesamanya. Bahkan pemuda ini dalam syair itu bukan hanya memberikan apa yang dia butuhkan ketika itu, tapi pemuda itu memberikan seluruh apa yang dia butuhkan. Bahkan bukan hanya kebutuhan saya lapar haus pada hari ini, tapi dia juga memberikan bekal untuk perjalanan Uryah bin Sahlah al-Jurmi ke tempat berikutnya, ke jalan dan tempat berikutnya, seperti itu. Wa hadhihi syair yakussu ala hal al-arab qabla majil Islam wa hadha wa hunakal al-'adah allati la yathbutu fi makan wahid walakinna yataghayyar wa la yathbut ya. Yataghayyar min makanin wahid ila makanin akhar. Nah, jadi syair ini menceritakan bahwa Uryah bin Sahlah itu adalah orang yang hidup pada masa zaman jahiliyah. Ia hidup tidak tinggal tetap, dia mengembara dari satu tempat ke tempat lainnya. Di mana tadi di tempat pertama dia menemukan seorang kaya yang mana dia mempunyai rumah besar, halamannya mewah, punya lapangan, punya kebun, punya unta, dan uangnya banyak. Namun ketika Uryah bin Sahlah al-Jurmi meminta sesuatu dan meminta kebutuhan, orang yang kaya tersebut tidak sama sekali memberikan. Bahkan ya dibiarkan saja seperti itu. Tapi lain halnya seperti yang pemuda kedua ini, yang dermawan ini, bukan hanya memberikan, tapi dia juga bukan hanya memberikan bekal pada saat itu, tapi juga memberikan bekal saat perjalanan selanjutnya. Nah, kesimpulan atau hikmah yang dapat kita ambil daripada al-hadil qissah, yakni labudda alaina an bisifatin syakhsan athani, yakni labudda alaina an nu'ti ma ladaina idza yutlabu al-akhar yuhtaj wa yu'ti fi mahalin kana fi mahalin ghani au miskin, fi mahali surur au baqiyan. Dan ini juga menggambarkan bahwasanya inna ma bu'itsu li utammima makarimal akhlaq. Rasulullah SAW diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Pada zaman itu, zaman jahiliyah maupun zaman jahiliyah, tidak semua masyarakat jahiliyah itu bodoh, ada juga yang dermawan. Tapi setelah datangnya baginda Rasulullah SAW menjelaskan bagaimana tata cara berkehidupan yang baik, bagaimana berperilaku dan berakhlak yang baik, maka disitulah timbullah huwa nur alladhi yahdi lil akhar lil arabiyyin lil hayati, untuk hidup yang lebih baik, dan untuk hidup yang lebih bermanfaat. Nah, jadi singkatnya, syair Uryah bin Sahlah al-Jurmi adalah syair yang ia ciptakan pada zaman jahiliyah sebelum datangnya masuk Islam, dan salah satu syair allati mu'allaqatu fi Ka'bah, yang digantungkan di Ka'bah. Salah satu syair yang terbilang populer sampai waktu itu digantungkan di Ka'bah. Di mana syair ini adalah kisah nyata beliau, di mana selama perjalanan kehidupan beliau menemukan ada orang yang sangat dermawan dan ada orang yang sangat pelit. Bahkan di dalam syair Uryah bin Sahlah al-Jurmi, di bawah akhirnya
Uryah bin Salah al-Jurmi wa huwa yu'ti ad-du'a li syahsin tsani allati kiram, yang dermawan. Uryah bin Salah ini memberikan doa pada syair bait terakhirnya agar dimudahkan seluruh urusan dan harta dan lain sebagainya, disehatkan dan lain sebagainya. Itulah gambaran sedikit tentang syair Uryah bin Salah al-Jurmi, di mana salah satu penyair yang terkenal pada zaman jahiliyah sebelum datangnya Islam, dan dia sangat-sangat mahir dalam bersyair, sehingga syairnya itu digantungkan di Ka'bah. Syukran lakum ala husni istima'ikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.